Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas, serta para siswa, baik jenjang SDMI, SMP MTS, paket B, SMA, SMK, MA, MAK, juga paket C. Jumpa lagi kita melalui channel Dayana Berbagi ini. Untuk kali ini, kembali saya masih akan melanjutkan tentang pemanfaatan web AKM. Kali ini adalah bagian yang ke-6, yaitu untuk mengenal dan menjalankan atau mengoperasikan laman baru dari AKM web AKM, yaitu AKM kelas. Tentang apa itu AKM kelas, kemudian bagaimana memanfaatkannya, termasuk bagaimana menginstal tentang aplikasi AKM kelas ini. Insya Allah melalui video ini nanti akan kita coba untuk mengenalnya. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi sekali lagi kita masih akan melanjutkan pembahasan pemanfaatan web AKM bagian ke-6, yaitu untuk mengenal dan menjalankan atau mengoperasikan laman baru dari web AKM, yaitu AKM kelas. Ya, seperti ini lamannya. Kembali kita mengulang tentang web AKM. Ini yang ada di web AKM, ada video terkait dengan asesmen nasional dan AKM, ada file PDF tentang tanya jawab AKM kelas, dan juga AKM kelas dan pemanfaatannya pada pembelajaran. Ada contoh-contoh soal, baik literasi maupun numerasi, baik jenjang SD kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 5, 6, dan jenjang SMP kelas 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah jenjang SMP SMA di sini, maupun kelas 11 dan 12. Dan yang terbaru adalah AKM kelas. Jadi AKM kelas ini di samping ada di web AKM, juga bisa dibuka langsung melalui alamat AKM kelas tersendiri. Nah, bagaimana? Tentang apa itu AKM kelas dan bagaimana mengaplikasikannya, berikut akan kita sampaikan. Jadi, bagaimana cara melihat laman AKM kelas? Ini bisa dari web AKM. Jadi, pertama membuka dulu web AKM, yaitu https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Bisa juga https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM/. Baru akan terbuka ini laman AKM kelas. Di sini ada, web AKM. Nah, di sini ada yang terbaru AKM kelas, atau di bawah ini AKM kelas. Nah, maka untuk membuka AKM kelas bisa kita klik ini yang di atas ini.
Atau ini langsung yang dibawain tulisan gede AKM kelas. Atau bisa juga langsung dibuka. Dibuka. Maaf, dibuka. Bisa juga dibuka melalui pencarian. Baik itu di Google maupun pencarian yang lain. Ini, jadi alamatnya https://pushmenjar.kemdikbud.go.id/akm kelas. Maka kalau kita klik ini, kita ketik ini di laman di Google pencarian atau pencarian yang lain, akan muncul laman AKM kelas. Nah, seperti apa halaman AKM kelas itu? Seperti ini. Di sini ada berandanya seperti ini. Nah, fitur AKM kelas, kemudian ada unduh, ada video tutorial terkait AKM kelas, ada tanya jawab tentang AKM kelas, kemudian ada jawaban apa itu AKM kelas, bisa baca selengkapkan, ada download, ada masuk. Nah, untuk melihat fitur AKM kelas, unduh atau download aplikasi tentang AKM kelas maupun untuk memutar video terkait dengan AKM kelas, untuk melihat tanya jawab terkait dengan AKM kelas itu tidak perlu masuk, tidak perlu login. Tapi silakan klik saja apa yang mau dilihat. Jadi kalau mau lihat fitur AKM kelas ya klik di sini. Kalau mau membaca apa itu AKM kelas ya klik selengkapnya. Tidak perlu masuk. Nah, untuk masuk atau login perlu unduh dan install aplikasi dulu. Nah, bagaimana cara mengunduh dan menginstal? Silakan lihat panduan manual atau melihat video tutorial. Video tutorialnya juga ada juga di AKM kelas ini. Pelan-pelan saja karena ini aplikasi baru ya. Nah, demikian pula ini fitur AKM kelas itu seperti ini. Jadi AKM kelas saat ini tersedia dalam platform aplikasi desktop dengan sistem operasi Windows dan juga aplikasi mobile dengan sistem operasi Android yang dapat digunakan guru dan siswa di sekolah. Nah, apa saja fitur yang dapat digunakan di AKM kelas ini? Ada unduh soal. Proktor sekolah dapat melakukan akses login ke dashboard proktor dan mengunduh soal AKM yang akan digunakan di Windows maupun di Android. Ada mengerjakan AKM kelas. Ini siswa dapat mengerjakan soal-soal AKM kelas menggunakan media komputer dengan sistem operasi Windows atau menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. Nah, guru bisa menskor jawaban siswa. Ini guru dapat dibantu proktor untuk melakukan scoring hasil jawaban siswa melalui dashboard sekolah. Kemudian juga bisa melihat hasil scoring, hasil pemberian skor atau penilaian. Hasil scoring jawaban siswa berupa nilai AKM secara individu dapat langsung diunduh atau langsung dilihat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi sekolah. Nah, untuk bisa memanfaatkan ini, untuk bisa mengunduh soal AKM, mengerjakan AKM kelas, menskor jawaban siswa, melihat scoring, ini perlu login atau perlu masuk. Nah, untuk bisa login atau masuk, tentu setelah unduh dan install aplikasi selesai. Nah, bagaimana cara tadi mengunduh dan menginstal aplikasi? Nah, silakan nanti lihat panduan baik manual maupun melihat video tutorial. Insya Allah dengan aplikasi AKM kelas ini, Bapak Ibu nanti ketika melakukan penilaian di kelas sudah sangat terbantu. Dengan catatan ya bisa mengoperasikan.
ada aplikasinya, kalau nggak bisa mengoperasikan ya capek deh. Makanya Bapak Ibu, mari bareng-bareng kita harus selalu melek IT, terutama yang digunakan untuk pembelajaran maupun untuk melakukan asesmen. Jadi di samping web AKM sendiri, ada lagi yang untuk di kelas nanti menggunakan AKM kelas. Ini fitur-fiturnya. Nah, ini diunduh aplikasi. Nah, ini ada aplikasi Windows, ada aplikasi Android. Tinggal klik saja mana yang mau diunduh. Nah, bagaimana caranya mengunduh? Bisa nanti dilihat di panduan manual atau bisa dilihat di video tutorial. Nanti kita lihat. Ya. Nah, ini video tentang AKM kelas. Apa itu AKM kelas? Apa sebenarnya AKM kelas? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Jadi ada video tentang penjelasan apa itu AKM kelas. Kemudian ada tutorial AKM kelas formatif, yaitu kumpulan video tutorial penggunaan AKM kelas formatif. Ada lagi tutorial AKM formatif soal asesmen pedia. Nanti kita, apa itu asesmen pedia, nanti pada video selanjutnya juga akan kita kenalkan apa itu asesmen pedia. Nah, kalau mau nonton video tinggal klik saja ini, tonton video, tonton video. Nah, nanti bisa diputar di sini, tapi kecil, bisa juga langsung ke YouTube. Nah, kemudian ada hal-hal yang sering ditanyakan. Nih, siapa yang bisa mengikuti AKM kelas? Ini jawabannya. AKM kelas bisa diikuti oleh seluruh siswa dari mulai jenjang SD hingga SMA dan SMK. Fungsi utama dari AKM kelas adalah memberikan pengalaman kepada siswa dan guru sebelum melakukan AKM nasional. Termasuk siapakah yang bisa melakukan download paket soal dan melakukan upload soal hasil siswa, apakah spesifikasi minimum dari komputer dan untuk menjalankan AKM kelas, apakah spesifikasi Android untuk menjalankan AKM kelas, semuanya ada di laman AKM kelas itu yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini ya, laman terakhir dari AKM kelas itu ini. Ada fitur unduh, tanya jawab, tinggal klik saja di sini nanti bisa dilihat. Jadi Pusmenjar itu Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini alamatnya. Alamat webnya adalah pusmenjar@kemdikbud.go.id. Kalau alamat tempatnya ada di Jalan Gunung Sahari, Edskom, Kompleks Siliwangi ya, nomor 4, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 10710. Ini nomor telepon 021 384 7537. Nah, mari kita coba praktekkan untuk melihat web AKM kelas dan untuk memutar video-video yang ada di laman AKM kelas. Nih, jadi bisa di samping lewat AKM kelas, bisa juga ini langsung diklik di sini akan menuju ke laman AKM kelas. Tapi kita coba yang pertama melalui AKM kelas ya. Jadi kita bisa buka di, kita bisa buka melalui ini, melalui web AKM. Kita ketik saja di sini https pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Boleh lewat AKM. Ini nanti akan ke laman
ke web AKM, ini ke asesmen nasional. Bentar, ini agak lambat. Biasanya jaringannya agak melet. Harus bersabar Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah terbuka web AKM. Web AKM bisa melalui web AKM ini, kemudian bisa kita klik di sini AKM kelas atau di atas ini sama saja. Nah, misalnya di sini kita klik, nah maka akan menuju ke beranda AKM kelas atau bisa langsung di pencarian tadi ini https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm-kelas/ maka akan muncul ini. Apa itu AKM kelas? Bisa kita baca di sini. AKM kelas digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid atau siswa. Tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. Bagaimana sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa guru nanti diharapkan membelajarkan siswa itu sesuai dengan kompetensi yang telah dikuasai. Jadi siswa nanti dikelompokkan, ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah, bagaimana kelompok siswa mana yang masuk kelompok perlu intervensi khusus, siapa-siapa yang masuk kelompok dasar, siapa-siapa yang masuk kelompok cakap, siapa-siapa yang masuk kelompok mahir. Nah, itu bisa dilakukan diagnosa menggunakan AKM kelas ini. Maka ini sangat penting bagi Bapak Ibu guru untuk memanfaatkannya. Nah, kalau ini dibaca selengkapnya, kalau klik selengkapnya atau klik fitur AKM kelas, maka akan muncul fitur AKM kelas itu. Nah ini ya, tadi sudah ya. AKM kelas saat ini tersedia dalam platform aplikasi desktop dengan sistem operasi Windows dan aplikasi mobile dengan sistem operasi Android yang dapat digunakan guru dan siswa di sekolah. Apa saja fitur yang dapat digunakan di AKM kelas ini? Ini ada unduh soal AKM, mengerjakan soal AKM kelas, ada menskor jawaban siswa, tadi sudah, ada melihat hasil scoring. Kemudian kalau mau lihat sebelum tanya jawab dulu ya, sebelum nanti unduh ya. Nah, ini siapa yang bisa mengikuti AKM kelas? Tadi sudah saya baca, AKM kelas bisa diikuti oleh seluruh siswa dari mulai jenjang SD hingga SMA dan SMK. Fungsi utama dari AKM kelas adalah memberikan pengalaman kepada siswa dan guru sebelum melakukan AKM nasional. Kemudian siapakah yang bisa melakukan download paket soal dan melakukan upload hasil, maksudnya hasil AKM kelas siswa atau hasil penilaian terhadap siswa? Ini jawabannya. Proktor sekolah bisa login menggunakan username ANBK atau menggunakan login yang telah dimiliki ke halaman AKM kelas. Kemudian bisa melakukan download paket. Hasil download paket kemudian diimport
ke aplikasi motivasi atau desktop atau ke aplikasi Android yang telah di-download. Hasil pengerjaan siswa selanjutnya bisa di-scoring dengan cara upload melalui dashboard Proctor. Nah, apakah spesifikasi minimum dari komputer untuk menjalankan AKM kelas? Anda bisa menggunakan laptop atau komputer dengan minimal RAM 1 GB untuk mendapatkan performa lebih baik. Nah, ini minimal RAM itu 1 GB. Nah, untuk mendapatkan performa lebih baik dengan space minimum yang tersedia, nah tentu kalau 3 GB akan lebih baik lagi. Nah, kemudian spesifikasi Android untuk menjalankan AKM kelas itu apa? Nih, Anda bisa menjalankan AKM kelas di Android dengan minimal RAM 1 GB dan dengan sistem operasi minimal Android 6,0 Marshmallow. Ini ya, itu tentang tanya jawab yang ada di laman AKM kelas. Sebelum unduh, kita lihat video AKM kelas. Nah ini. Apa itu AKM kelas? Nah, ini bisa ditonton di video ini. Kita putar, bisa menuju ke YouTube. Halo sahabat Dikbud, kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 2 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda tingkat kesulitannya. Kompetensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosa capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara semi-daring, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan gawai berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka lamannya sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia.
tadi video pertama. Nah, sekarang kita coba buka video tutorial AKM kelas formatif. Ini berupa kumpulan video tutorial penggunaan AKM kelas formatif. Kita coba lihat videonya. Bagian 1. Persiapan. Selamat datang di video tutorial Asesmen Kompetensi Minimum Kelas atau disingkat AKM Kelas. Sebuah penilaian terhadap 2 kompetensi dasar yang diperlukan setiap peserta didik dalam mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif di masyarakat, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Dalam video ini, kita akan berfokus pada tutorial AKM kelas formatif berbasis komputer dan gawai. Pertama-tama, kita harus mengunduh aplikasi AKM kelas berbasis komputer dengan sistem operasi Windows dan aplikasi AKM kelas berbasis gawai dengan sistem operasi Android yang akan digunakan oleh guru atau proktor dan peserta didik. Dengan mengunjungi halaman AKM kelas di pusmanager.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Di halaman ini, kita akan melihat sekilas apa saja fitur yang dimiliki oleh AKM kelas, seperti mengunduh soal AKM kelas, baik yang berbasis komputer yaitu Windows, atau yang berbasis gawai yaitu Android. Mengerjakan paket tes AKM kelas, memberikan penilaian atas jawaban peserta didik, serta melihat hasil penilaian. Selain itu, di halaman ini juga memiliki bagian tanya jawab yang memuat berbagai pertanyaan serta jawaban yang sering diajukan terkait aplikasi AKM kelas. Terakhir, kita juga bisa mengakses dashboard proktor dengan cara mengklik pilihan masuk di menu paling kanan di bagian atas laman. Untuk mengunduh aplikasi AKM kelas, klik pilihan unduh di menu bagian atas halaman utama AKM kelas, atau melalui halaman dashboard proktor dengan mengklik pilihan unduh aplikasi di menu atas. Pilih aplikasi Windows untuk mengunduh aplikasi berbasis komputer, dan aplikasi Android untuk mengunduh aplikasi berbasis gawai yang akan digunakan oleh guru atau proktor dan peserta didik. Untuk mengunduh aplikasi Windows, klik unduh installer, di mana kita akan diarahkan ke sebuah halaman Google Drive. Klik icon segitiga di sebelah tulisan AKM kelas di atas untuk menampilkan menu. Klik download untuk memulai mengunduh. Besar file aplikasi Windows yang akan diunduh adalah sekitar 500 MB. Jadi, pastikan koneksi internet kita cukup baik dan stabil untuk mengunduh file sebesar itu. Dan jangan lupa, siapkan ruang penyimpanan yang cukup di komputer. Setelah proses mengunduh selesai, masuk ke direktori tempat file tersimpan. File masih berbentuk kompresi, sehingga kita perlu membukanya terlebih dahulu. Caranya, klik kanan di file, kemudian pilih Extract to. Lalu, pilih direktori yang telah kita buat terlebih dahulu. Setelah selesai, masuk ke direktori tersebut untuk melihat semua file yang diunduh. Ada 3 file, yaitu manual, panduan, dan file aplikasi AKM kelas itu sendiri, yang juga masih berbentuk kompresi. Salin atau pindahkan aplikasi AKM kelas ke local drive C dengan membuat direktori baru dengan judul AKM kelas tanpa spasi. Klik kanan di file kompresi aplikasi tersebut, pilih Extract to untuk membuka semua kompresi file. Setelah selesai, akan muncul direktori baru di dalam AKM kelas. Masuk ke file direktori baru itu.
kita akan melihat semua file aplikasi AKM Kelas yang telah terbuka dan siap digunakan. Ada 3 file aplikasi yang bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan: Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Sebelum memulai menggunakan aplikasi AKM Kelas, ada persiapan lain yang harus kita lakukan, yaitu menambahkan data guru yang akan melakukan asesmen kelas. Caranya, kembali ke laman pusmanager.kemdikbud.go.id/AKM Kelas. Lalu, masuk ke halaman dashboard Proctor dengan mengklik masuk di menu di atas. Masukkan username ANBK, diikuti dengan kata sandi yang telah ditentukan. Klik masuk. Di halaman berikut, klik pilihan AKM Kelas di menu di atas untuk menampilkan menu tambahan. Pilih guru. Di halaman berikutnya, kita bisa menambahkan daftar guru yang akan melakukan AKM Kelas. Untuk mempermudah pengelompokan hasil asesmen dan membuat hak akses guru terhadap aplikasi AKM Guru berbasis gawai. Caranya, klik tombol tambah guru. Kemudian, isi form tambah guru dengan memasukkan NIP dan nama guru yang ingin ditambahkan ke daftar. Jika tidak ada NIP, masukkan saja tanda strip di kolom NIP. Selanjutnya, masukkan nama pengguna dan kata sandi guru yang akan digunakan di aplikasi AKM Kelas Guru berbasis gawai. Lalu, klik tombol simpan. Jika terjadi kesalahan saat memasukkan data, kita bisa melakukan penyuntingan dengan mengklik tombol edit. Untuk menambah guru berikutnya ke daftar, tinggal klik tombol tambah guru dan ulangi langkah-langkah tadi. Persiapan selanjutnya yang akan dilakukan guru atau proktor adalah mengunduh paket soal. Klik pilihan AKM Kelas, pilih paket tes. Di halaman berikut akan muncul daftar paket-paket kegiatan AKM Kelas yang bisa diunduh sesuai dengan level atau kelas yang akan melaksanakan asesmen. Klik tombol unduh berwarna biru di sebelah kanan kegiatan yang ingin diunduh. Kemudian, pilih platform pelaksanaan asesmen, komputer atau Android. Untuk komputer, pilih desktop. Kemudian, pilih direktori tempat kita ingin menyimpan hasil unduhan. Klik Save. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Bapak Ibu, kita coba lihat sekarang. Nih video selanjutnya. Selamat datang di video tutorial asesmen kompetensi minimum kelas atau disingkat AKM Kelas. Sebuah penilaian kompetensi yang diperlukan setiap peserta didik dalam mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif di masyarakat. Video ini akan berfokus pada tutorial AKM kelas formatif dengan soal dari Asesmenpedia. AKM kelas formatif dengan soal dari Asesmenpedia dapat dilakukan dengan 2 moda, yaitu melalui aplikasi berbasis komputer dan gawai. Aplikasi AKM kelas formatif ini dapat diunduh pada laman AKM kelas di pusmanager.kemdikbud.id/Asesmenpedia. Pada tutorial ini akan dijelaskan langkah-langkah mengerjakan soal dan melakukan penskoran jawaban pada aplikasi berbasis komputer dan gawai. Masuk ke direktori. Motivasi. Jalankan aplikasi sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan, contohnya Windows 10. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman pilihan mode aplikasi. Pilih mode simulasi. Aplikasi kemudian akan melakukan pemindaian awal spesifikasi komputer kita untuk meninjau kemampuan komputer dalam menjalankan aplikasi. Setelah pemindaian selesai dan semua spesifikasi telah memenuhi syarat, klik tombol selanjutnya. Lalu, klik pilihan memulai aplikasi.
dan tunggu beberapa saat. Jika muncul dialog permintaan izin untuk membuka firewall, klik Allow Access. Impor soal yang diunduh dari laman Asesmenpedia untuk dirakit menjadi kegiatan asesmen kelas. Selanjutnya, ekspor kegiatan tersebut untuk pelaksanaan asesmen di aplikasi AKM kelas siswa berbasis gawai dan berbasis komputer moda luring. Untuk mendistribusikan paket tes kepada peserta didik yang menggunakan Android, masuk ke dalam aplikasi AKM kelas berbasis gawai, masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat oleh Proktor di halaman dashboard Proktor pada laman AKM kelas, kemudian klik tombol Masuk. Klik tombol Mulai ujian siswa. Klik pilihan Asesmenpedia. Klik import kegiatan di pojok kanan atas, kemudian klik tombol Pilih file. Pilih file kegiatan yang sudah kita ekspor dari aplikasi AKM kelas berbasis komputer. Setelah proses impor selesai, file akan muncul di daftar kegiatan. Klik ikon 3 titik di sebelah kanan file untuk memunculkan menu. Klik ekspor untuk mengekspor file kembali kepada peserta didik. Klik lihat soal untuk melihat semua soal ujian yang tersedia. 4 kolom di atas digunakan untuk menyaring soal dengan memilih mata pelajaran, domain, subdomain, dan kompetensi dasar. Klik tombol biru di sebelah kanan soal untuk melihat soal beserta wacananya. Selanjutnya, cara mengerjakan Asesmenpedia melalui aplikasi AKM kelas berbasis komputer. Jalankan aplikasi motivasi AKM kelas berbasis Windows dengan mode simulasi. Klik pilihan Masuk peserta. Jika aplikasi AKM kelas dijalankan dalam mode jaringan atau internet, ganti tulisan localhost di kolom URL di atas dengan alamat IP yang tertera pada pojok kanan bawah halaman dengan aplikasi AKM kelas yang ada di komputer Proktor. Syaratnya, komputer peserta didik harus terhubung dalam jaringan yang sama dengan komputer Proktor. Di halaman pengisian nama pengguna dan kata sandi, isi nama pengguna dan kata sandi peserta didik yang tertera pada kartu peserta yang telah dibagikan sebelumnya, kemudian klik login. Pilih jenjang untuk level kompetensi yang sesuai. Mata pelajaran, topik paket, serta kegiatan yang ingin dikerjakan. Klik tombol berikutnya. Peserta didik akan memasuki halaman pengantar yang berisi informasi fitur navigasi dan cara menjawab soal-soal. Klik lanjut. Akan muncul permintaan konfirmasi untuk memulai sesi ujian. Lalu, klik ya untuk memulai sesi. Peserta didik kemudian mengerjakan soal-soal asesmen sesuai dengan instruksi. Setelah peserta didik selesai mengerjakan seluruh soal dalam asesmen, peserta didik bisa keluar dari aplikasi dengan menekan tombol keluar pada bagian kanan atas. Akan muncul permintaan konfirmasi untuk mengakhiri sesi ujian. Klik ya untuk mengakhiri sesi, atau klik tidak untuk memeriksa kembali jawaban pada setiap soal. Akan muncul pesan bahwa jawaban peserta didik sudah tersimpan. Klik tombol tutup, kita akan kembali ke halaman utama. Jika tidak ada ujian lainnya yang akan dikerjakan, klik tombol keluar. Kemudian, klik tombol ya di jendela konfirmasi untuk keluar dari aplikasi. Bila peserta didik mengerjakan sesi ujian menggunakan gawai berbasis Android, setelah aplikasi AKM kelas dijalankan, pilih menu Formatif. Pilih sumber, soal kolaboratif guru. Klik Pilih dari penyimpanan. Akan muncul daftar kegiatan yang telah diunduh. Pilih kegiatan yang akan dilakukan. Setelah proses impor selesai, muncul halaman untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Masukkan nama dan kata sandi yang tertera pada kartu peserta yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian, klik masuk. Selanjutnya, pada daftar paket soal, klik tombol hijau di sebelah paket asesmen yang akan dikerjakan. Pada laman informasi paket ujian dan waktu asesmen, klik mulai kerjakan. Baca dulu petunjuk cara mengerjakan sebelum masuk ke soal pertama. Klik tombol mulai. Kerjakan semua soal sesuai instruksi yang diberikan.
Klik tombol icon kaca pembesar jika ingin berpindah ke soal yang lain. Klik tombol wacana untuk melihat stimulus dari soal tersebut. Setelah selesai, klik tombol selesai. Jika masih merasa ada soal yang ingin dilihat kembali atau diubah jawabannya, klik tombol kembali. Jika sudah yakin dengan semua jawaban, klik tombol yakin untuk mengakhiri asesmen untuk paket soal tersebut. Klik tombol ke halaman utama untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Klik tombol ekspor data untuk mengekspor hasil asesmen. Tandai kotak paket yang ingin diekspor, kemudian klik tombol ekspor. Selanjutnya akan muncul halaman yang menginformasikan proses ekspor berhasil. Klik pada tombol bagikan file untuk membagikan hasil asesmen kepada guru melalui beberapa metode yang bisa dipilih. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, video tutorial yang ada di sini. Nanti bisa saja kita lanjutkan atau kita bagikan nanti panduan manualnya yang lebih lengkap. Di sini videonya hanya ini saja, padahal ini tadi masih ada sambungannya ya, nanti kita carikan. Nah, untuk sementara itu tentang cara mengunduh tadi sudah ada petunjuknya. Ini unduh aplikasi Android, ini unduh aplikasi Windows. Nah, kebetulan saya sudah mengunduh. Nah, kiranya untuk sementara itu ya Bapak Ibu dan adik-adik, insya Allah nanti tentang bagaimana mengunduh, bagaimana mengoperasikan akan kita lanjutkan pada paparan tentang panduan manualnya. Bahkan sudah banyak juga video tutorial yang lengkap dari sejak mengunduh, kemudian menginstal, mempersiapkan pelaksanaan sampai melakukan penskoran dan membagikan, mengelompokkan siswa ke dalam 4 kategori tadi. Nah, kiranya untuk sementara itu saja dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu tentang panduan manual terkait dengan AKM kelas ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.